Selamat pagi semuanya. Kita masuk di pertemuan kita yang keenam, yaitu operator pada Java. Jadi, operator pada Java ini nggak jauh beda ketika kalian belajar operator di dalam pemrograman dasar. Tuh. Masih kalian ingat operator apa aja yang dibahas kemarin? Udah lupa? Aduh, ada operator aritmatika. Oke, kita lihat. Ada operator aritmatika, kemudian ada operator penambahan dan pengurangan, ada operator penugasan, ada operator pembanding, kemudian ada operator logika. Yang sering kita gunakan adalah aritmatika. Dia menggaris. Kemudian, apa lagi? Kemudian biasanya kalau di program itu ada operator logika yang dimana sini hanya bernilai dua, yaitu true or false. Menurut jumlah operan yang dilibatkan di sini operator diklasifikasikan menjadi beberapa. Kita lihat yang pertama ada operator unary. Ini dia melibatkan satu operan saja. Sedangkan dia binary, dia melibatkan dua operan. Sedangkan pada tertiary, ini dia melibatkan tiga operan. Kita lihat pengertian operan dan operator. Apa sih operan itu? Nah, dalam bahasa pemrograman, terdapat istilah operan dan operator. Di sini kita lihat operan adalah nilai asal yang digunakan di dalam proses operasi. Nilai asalnya. Sedangkan operator ini adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Contohnya, operasi nilai 5 tambah 2. Maka yang menjadi operannya di sini adalah 5 dan 2. Sedangkan operatornya adalah si tambah. Gitu ya. Jadi beberapa operator di sini bisa mengubah nilai dari operannya sendiri. Walaupun kebanyakan hanya sebagai penghubung antar operannya. Ini adalah operator aritmatika yang dimana di sini yang biasa digunakan kalau dalam pemrograman tanda tambah itu artinya penjumlahan, kemudian simbol lah kita bilangnya, bukan tanda ya. Simbol kurang dia ini untuk pengurangan, simbol bintang untuk perkalian, baru simbol garis miring slash ya untuk pembagian, kemudian simbol persen untuk sisa pembagian. Atau sisa bagi ini sering juga di matematika bahasanya modulo, ya kan? Tapi kalau di coding persen. Ada beberapa program eh, dia pakai kata mode, bisa. Kita lanjut untuk operator penambahan dan pengurangan. Dia ada increment dan decrement. Jadi kalau dia seperti ini, misalnya, eh, mana dia nggak bisa nulis ya? Oh bisa. Oke, jadi nanti misalnya kalau di dalam suatu program eh, ada perintahnya misalnya diketahui di situ variabel X sama dengan 5, ya kan? Kemudian di situ bagaimana perintah I-nya? Misalnya I di situ plus plus. Kemudian ada juga perintahnya I sama dengan lebih besar dari 5. Berarti ini gimana? Maka nanti eh, secara program dia akan menambah-nambah satu. Itu ya.
Jadi 5 tambah 1 gitu. Jadi gini dia, 5 tambah I bacanya. Cuman di program ini nggak nampak, ya kan? Berurutan dia jadinya. Oke, di sini kita lihat. Ada X semula, kemudian ada pernyataan, ada hasil Y dan hasil X. Kalau dia X semulanya 5, dengan nilai di sini, dengan pernyataannya Y sama dengan X plus plus. Maka hasil Y-nya 5, hasil X-nya 6. Ditambah 1 dia. Ya, ini kebalikannya. Cuman di sini jarang program pakai gini. Yang sering pakai ini sama ini ya. Nih, dari beberapa yang sering saya kerjakan, sering pakai ini sama yang ini. Jangan terkecoh sama yang ini. Tuh. Cuman beda tipis kalau yang ini. Dia selalu sama nilainya dengan nilai akhirnya. Kalau yang ini. Melihat dari bahasa ininya ya. Kalau dia kurang-kurang berarti 5 kurang 1 berapa? 4. Itu. Kalau tambah-tambah berarti 1 tambah 5. Itu dia bahasanya. Oke, kita lanjut. Operator penggabungan. Operator penggabungan ini menggunakan tanda tambah atau plus untuk menggabungkan string. Contoh, kita lihat, selamat belajar, baru ini ya, pakai tanda tambah ya, Java. Nanti ketika kita masukkan pakai operator penggabungan, bahwa di sini nanti hasilnya adalah selamat belajar ditambah Java. Hasilnya selamat belajar Java. Begitu juga contoh kedua, STMI ditambah Pelita Nusantara. Maka hasilnya STMI Pelita Nusantara. Begitu juga yang ini. 2 tambah 4. Jadi 2, 4. Nah, jadi kalau sama anak SD jangan dulu diajarin ini ya. Biar dulu dia belajar matematika yang baik dan benar. Iya. Nanti dia bilang pula, iya di komputer abangku 2 tambah 4 ya 24 katanya. Kacau kita nanti. Aman lawak. Karena ngajari anak kecil itu dia cepat kali nangkap. Hmm. Cuman ketika diajarin hal baru, dia tetap ngotot apa yang pertama kali dia terima. Sama seperti ada hitung-hitungan itu. Dia minjem uang orang 50.000, dibayarnya nyicil, tapi ujung-ujungnya kurang 1.000. Ada gitu kan? Saya pun kadang bingung kok bisa kurang 1.000. Ada itu, saya lupa cara hitungannya itu. Pokoknya jadi kurang 1.000 dia. Tanya Rahman lah. Tapi lunas. Oke, yang terakhir kita lihat di sini operator penugasan. Terakhir atau enggak ini tadi ya? Oke, kita lihat ya. Jadi di operator penugasan, simbol sama dengan ini, dia untuk pemberian nilai, sedangkan tambah sama dengan ini untuk penambahan bilangan, kurang sama dengan untuk pengurangan bilangan, kali sama dengan untuk pengalihan bilangan, bagi sama dengan untuk pembagian bilangan, persen sama dengan untuk perolehan sisa bagi. Oke, sebagai contoh, nanti kita praktekkan yang ini. Kelas belajar Java. Berarti nama proyeknya nanti apa? Belajar Java. Perhatikan B-nya sama J-nya huruf besar. Nah, nanti public static void. Nah, ini ya. Jadi di sini ada banyak variabel yang dikenalkan. Ini variabel A, ya kan? Ini variabel B, C, D, E, sama F ya. Jadi semua variabelnya dikenalkan. Oke, yang mana di sini variabel A memiliki nilai langsung. Bahwa variabel A nilainya 8 tambah 4. Variabel B nilainya 9 dikurang 2. Variabel C 2 kali 3. Variabel D 10 tambah 3 dikurang 7 dikali 4. Ini kalau Bapak tanya pasti kalian bingung nilainya berapa. Berapa?
nilainya itu. Berapa? Hmm? Ya udah. 41. Mana dulu? Nah, 7 kali 4 berapa? 28. 28 atau 2 berapa? Nanti cobalah. Baru 10 tambah 3, 13. Gitu. Berapa? Nah, itu baru betul. Minus 15. Iya. 10 tambah 3, 13. Tadi 28 kan. 13 dikurang. Udah Bapak kasih ya. Cuman kalian lanjutkan. Itu ya. Jangan kejebak sama seperti ini. Ini lagi yang di bawahnya paling parah. Mempunyai nilai. Nah, 10 tambah 3 dikurang 7 kali 4. Nah, mana duluan ini yang dikerjakan? Ini dulu. 10 tambah 3, 13. 13 dikurang 7, 6. 6 kali 4, iya 24. Itu dia. Ya, jadi nanti hasilnya di sini 24, ya kan? Ini minus 79, ini tadi minus 15. Ini 12, ini 11, berapa? 7, 7, 7, sorry. Ini 6. Itu ya. Nah, ini dia. Ini dia hasilnya ya. Oke, untuk memanggilnya, kalau dia di C++, dia pakai cout. Kalau di Pascal dia pakai print, ya kan? Println. Kalau di sini cara manggilnya ditambahin lagi, bukan println aja, tapi sistem titik out titik println. Perhatikan S-nya jangan huruf kecil. Tes nanti huruf kecil pasti nggak jalan. Itu ya. Sistem titik out titik println. Yang mana mau kita print? Bisa nggak langsung ini Pak? Bisa. Misalnya ini. Bisa. Hanya saja nggak enak bahasanya. Lebih enak isi variabel A titik dua, berapa nanti? Tinggal tambahi kata-kata ya. Makanya hasilnya ini tadi. Isi variabel A, inilah yang tampil langsung itu tadi nih. Plus A tadi. Oke, ada mau ditanya? Nggak ada. Nggak boleh dicoba. Bapak akhiri.